Perjodohan. Ia sebuah upaya untuk menikahkan laki-laki dan perempuan oleh pihak ketiga. Tentunya jika dilihat dari kacamata positif, perjodohan dilakukan untuk kebaikan pasangan suami istri kelak di masa yang akan datang. Ya, seperti inilah yang sedang dirasakan oleh Wirda Mansur, putri dari Ustadz Yusuf Mansur yang oleh sang ayahanda tercinta dijodoh-jodohkan dan berharap kelak sang putri tercinta dapat bersanding di pelaminan dengan salah satu dari putra almarhum Syekh Ali Jaber yang bernama Hasan Ali Jaber. Mengetahui dirinya dijodoh-jodohkan oleh sang ayahanda tercinta, tentu saja Wirda Mansur mengatakan kaget dan tidak menyangka. Apalagi sebuah kalimat yang terlontar dari sang ayah tercinta hingga kini masih menjadi bahan perbincangan publik. Maka setelah terkejut dan kaget dengan niat perjodohan yang dilakukan ayahnya, Wirda Mansur pun memberikan pujian setinggi langit kepada Hasan Ali Jaber, putra dari almarhum Syekh Ali Jaber. Seperti apa pujian yang diberikan dari Wirda Mansur untuk Hasan Ali Jaber? Namun jikalau sang ayahanda tercinta serius ingin menjodohkan dirinya dengan Hasan Ali Jaber, ada satu ganjalan dari Wirda Mansur untuk memutuskan melangsungkan pernikahan. Lalu, alasan apa gerangan yang membuat Wirda Mansur mengucapkan kalimat tersebut? Dan seperti apa juga kriteria sesungguhnya yang diinginkan oleh Wirda Mansur untuk calon suaminya kelak di masa yang akan datang? Dan wejangan apa saja yang diberikan oleh sang ayahanda tercinta terkait dengan lika-liku dan jalannya mengarungi bahtera rumah tangga untuk Wirda Mansur di kemudian hari? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jodoh. Iya, jodoh merupakan salah satu rahasia ilahi yang merupakan salah satu misteri dalam kehidupan. Kita sebagai manusia berusaha dan berikhtiar agar selalu mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama halnya seperti kisah perjodohan antara putri dari Ustadz Yusuf Mansur, di mana sang ayah tercinta memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan putra dari almarhum Syekh Ali Jaber, Hasan Ali Jaber. Tak pelak, publik pun dibuat heboh dan terpusat perhatiannya kepada salah satu putri Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur. Sebagai seorang putri yang masih berumur belia, namun siapa sangka pengalamannya untuk mengejar ilmu pengetahuan telah dilaluinya di berbagai negara, seperti di Inggris, Jordania, dan Amerika. Tentu saja tinggal di negara yang berbeda dengan tanah air akan menemukan perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah makanan. Dan diakui Wirda Mansur meskipun telah dapat beradaptasi dengan negara di mana tempat menimba ilmu, namun jika untuk urusan lidah dan selera, Wirda Mansur mengakui sulit untuk berpaling dari rasa nikmatnya makanan asli Nusantara. Namun ternyata ada salah satu alasan yang diungkap oleh Wirda Mansur jika dirinya belum bisa memasak. Dan alasan inilah yang Wirda ungkap bahwa salah satu alasan belum terfikirkan untuk menikah. Sekolah di luar negeri serunya apa? Serunya pastinya kita jadi tahu kultur dan budaya orang lain, kemudian bisa punya pandangan dan cara berpikir yang luas gitu ya. Karena kan cara berpikir orang timur dengan orang barat itu beda. Cara bergaul, kemudian cara mengolah pikiran. Jadi seneng lah bisa dapat pandangan dari segala macam sudut gitu. Dan punya teman-teman yang diverse ya, teman-teman dari mancanegara gitu. Jadi bisa belajar banyak bahasa juga gitu, nggak cuma bahasa Inggris, contoh kayak bahasa Spanyol dan lain-lain gitu. Kendalanya kalau kangen makanan Indonesia itu aja. Selebihnya mah aku insya Allah lah udah hatam lah gitu, karena aku sendiri udah 3 kali sekolah di luar. Jadi ada di Jordan, Inggris, dan Amerika. Jadi kalau urusan adaptasi sih insya Allah udah gampang lah. Tinggal masalah makanan aja, sampai sekarang masih belum bisa makanan barat gitu. Jadi tetap makan Indonesia gitu sih.
Jujur aku belum bisa masak. Ini makanya kenapa belum bisa menikah. Karena belum bisa masak. Jadi kadang kalau di luar lagi kangen makan Indonesia, kita belinya makanan Chinese. Kan itu 11-12 ya, ada nasi goreng, ada kue tiaw gitu. Jadi lumayan lah. Lumayan cukup bisa mengindahkan keinginanku pengen makan makanan Indonesia. Tapi kadang kalau ada yang resepnya gampang, itu aku beli bahannya aja di supermarket, kemudian bikin ala kadarnya di rumah gitu. Karena aku juga temenan sama siapa aja, asli temenan sama siapa aja, nggak pernah mandang wah lu cowok, lu cewek, lu gini lu gitu, nggak pernah sih. Jadi kayak temenan sama siapa aja welcome sekali gitu ya. Cuman memang fokus aku bukan di gebetan, fokusnya bukan di pacar juga, fokusnya bukan nyari jodoh juga, bukan. Jadi lebih ke semua dianggap temen gitu. Kalaupun ada yang suka, kayaknya mah nggak ada dah. Karena gue orangnya biasa aja, sumpah nggak biasa aja lah. Cuman emang mereka pada seneng main karena asik gitu kan, jadi suka hangout apa segala macam, belajar bareng gitu ya. Ya belum ada yang macam-macam sih, belum ada yang ngomong suka apa segala macam itu. Meskipun diakui oleh Wirda Mansur dirinya belum ada terfikirkan untuk rencana dan menjalankan pernikahan, namun ketika dirinya dijodoh-jodohkan oleh sang ayah tercinta dengan putra dari almarhum Syekh Ali Jaber, pujian setinggi langit pun diberikan olehnya untuk Hasan Ali Jaber. Karena menurut Wirda Mansur, sosok Hasan Ali Jaber merupakan seorang anak dari keluarga yang terhormat, terpandang, dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mengakui belum pernah bertemu secara langsung dengan Hasan Ali Jaber, tentu saja Wirda Mansur mengatakan jika suatu saat nanti mendambakan kelak dapat bertemu secara khusus dengan Hasan Ali Jaber. Apa yang mau disampaikan ya? Wah, akhirnya ketemu juga nih. Mungkin itu aja kali ya. Pastinya sangat bersyukur lah kalaupun nanti mungkin ya bisa bertemu dengan Hasan ya. Siapa juga yang nggak mau berteman, berkawan dengan anak dari keluarga yang terhormat, terpandang, dan dicintai masyarakat Indonesia gitu. Apalagi kan kita sangat yakin ya, aku juga yakin Hasan akan menjadi penerus ayahnya gitu. Jadi ya pastinya sangat dinanti lah gitu. Aku sih ngeliat komentarnya lucu-lucu ya. Ada yang setuju, ada yang marah-marah. Masa iya mau Wirda sih kayak nggak ada cewek lain aja. Emang gue bukan cewek ya. Jadi banyak yang komen kayak gitu ya. Kita sih lebih ke ya udahlah. Gimana netizen aja lah gitu. Waduh, bahkan nggak pernah ngeliat di TV. Nggak pernah ngeliat TV, nggak pernah ngeliat di Instagram, lah ngeliat fotonya aja tuh karena berita itu ada foto aku, ada fotonya beliau gitu ya. Cuma baru itu doang ngeliat, sama sekali nggak pernah lihat. Bahkan waktu pemakaman aja pun aku nggak ketemu, mungkin nggak ngeh juga karena kita pakai masker dan segala macem ya. Tapi emang nggak pernah ngeliat sih. Tapi berharap lah mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim. Gitu. Mendengar kata perjodohan, akhirnya Wirda Mansur pun mengatakan bahwa dirinya menyerahkan segala sesuatunya tentang jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sang ayahanda tercinta pun mengatakan kepada dirinya kelak ingin melihat dan menyaksikan Wirda Mansur menikah atas pilihannya sendiri, bukan dari perjodohan orang tua. Karena satu hal yang sangat ditakutkan oleh sang ayahanda tercinta adalah jika hasil dari perjodohannya akan membuat sang anak menderita. Namun, wejangan pun diberikan kepada Wirda agar suatu hari nanti jika waktunya tiba untuk memutuskan dan melangsungkan pernikahan, kiranya ditelusuri terlebih dahulu bibit, bebet, dan bobot calon suami sampai ke akar-akarnya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Selain itu, Wirda Mansur pun mengungkapkan salah satu kriteria calon suaminya kelak di masa yang akan datang. Aduh, target ya, gimana ya sih? Aku sih sebenarnya lebih ke gimana Allah ngaturnya aja gitu. Kalau bisa sih mungkin di sekitar 23 atau 25 sih pengennya gitu. Menanggapi soal perjodohan, aku sebenarnya nggak pernah ambil pusing sih, karena siapa juga tahu yang mana yang terbaik gitu kan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih ke dibawa ke doa aja, ya mudah-mudahan gitu ya. Dengan banyaknya gitu, wah ini latar belakangnya begini, ya kita
pokoknya bawa doa aja lah gitu, nggak usah ambil pusing, nggak usah mikirin yang gimana-gimana, karena banyak orang yang baru dengar kabar mau dijodohin aja udah stres gitu kan, padahal kan nggak semuanya itu buruk, nggak semuanya itu jelek. Banyak yang pernikahan hasil dijodohin langgeng banget gitu ya, harmonis banget gitu ya, dan ada juga yang milih sendiri tapi malah jadi menyesal gitu loh, aduh nih andai gua nggak milih dia gini gitu. Tapi memang papa pernah bilang ke aku, pokoknya no matter what, papa tetap pengennya sih kamu milih sendiri. Karena papa bilang kalau papa sampai salah jodohin orang gitu ya, kemudian hidup kamu jadi, mohon maaf ya, jadi sengsara apa segala macam, itu penyesalnya seumur hidup kata papa gitu. Jadi adalah biar kamu milih sendiri aja, tapi harus yang benar milihnya gitu. Prospeknya harus jelas gitu, dari akarnya sampai ujungnya gitu. Iya. Kalau ditanya kayak kriteria lo apa sih? Kriteria gue nggak, ya seperti bapak aja, seperti ayah, seperti papa, itu kriterianya. Cuma mungkin profesinya aja yang beda. Sebenarnya nggak ada yang masalah sih. Cuman aku lebih ke pengennya sih orang biasa aja, tapi memang yang baik gitu, semuanya baik, bibit bebet bobotnya kalau kata orang tua ya, semuanya tuh baik gitu. Diakui oleh Wirda Mansur jika perjodohan yang diterima olehnya dan sang ayah tercinta bukan kali pertama ini saja yang telah terjadi. Bahkan teman dari sang ayah pun sering mempertanyakan dan menginginkan jika Wirda dapat menjadi anak menantu mereka suatu saat nanti. Namun untuk kabar perjodohan dirinya dengan putra dari almarhum Syekh Ali Jaber, diakuinya lah yang heboh dan menjadi bahan perbincangan publik. Ngantri. Aduh, gimana ya? Ya ini bukan yang pertama. Jadi memang banyak banget papa suka sepik-sepik lah ngomong, papa punya kenalan nih anaknya ini gitu. Dan banyak juga teman-temannya papa yang minta dikenalin ke aku gitu. Ustadz, Wirda udah punya calon belum? Boleh nggak nih buat anak saya kayak gini gitu. Itu udah sering terjadi, cuman memang belum pernah sampai seserius itu dipertemukan, kemudian dibicarakan apa segala macam, karena mungkin usiaku juga masih muda sekali gitu, kuliah juga belum selesai gitu, jadi mungkin itu masih ya kurang lebih 3 atau 5 tahun lagi lah gitu. Maka ketika kabar perjodohannya yang kali ini dengan putra almarhum Syekh Ali Jaber menurut Wirda menjadi sorotan dan perbincangan publik, tentu pujian pun kembali diberikan Wirda Mansur untuk Hasan Ali Jaber. Diakuinya, pastinya semua perempuan sangat mendambakan mendapatkan pasangan hidup yang dapat mengayomi selama menjalani bahtera rumah tangga. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Aku kan sebenarnya nggak tahu apa-apa juga, nggak pernah dengar gimana dan nggak menonton kebetulan acara pagi itu yang ketika membahas perjodohan seperti itu gitu. Jadi benar-benar belas nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba begitu tahu, teman-teman, kemudian temennya papa juga itu pada ngirimin link berita gitu dari berbagai media. Nanya ini bener nggak? Ini seriusan nggak gitu. Beberapa ada yang happy gitu ya, beberapa ada yang gembira menerima kabar tersebut, tapi beberapa ada yang kayak masa sih gitu. Tapi ya udahlah gitu, emang aku sendiri nggak mengerti apa-apa, dan begitu tanya ke papa juga nggak ada respon apa-apa, cuma ketawa doang gitu. Cuma ya nggak kaget sih, karena ini bukan pertama kalinya ada isu-isu dijodohin seperti itu, jadi lebih ke udah biasa gitu. Ya pasti semua perempuan pengen ya punya sosok suami yang jelas semuanya gitu, prospek ke depannya jelas, prospek ke belakangnya juga jelas gitu ya, dari keluarga mana, apalagi ini keluarga yang sangat mulia gitu kan, ahlul Quran juga gitu, pastinya itu impian lah sebagian besar muslimah gitu ya, sebagian besar wanita punya suami dari keluarga yang terpandang, terhormat, kemudian berpendidikan dan segala macam gitu. Jadi ya mendengar kabar ini aku ya lebih ke dibawa ke doa aja ya, mudah-mudahan lah kelak aku punya suami yang memang baik gitu secara nasab, garis keturunan ya, dan pendidikan, akhlak dan segala macam gitu. Maka ketika kabar perjodohan antara dirinya dengan salah satu putra almarhum Syekh Ali Jaber yang bernama Hasan Ali Jaber, Wirda Mansur mengatakan sampai saat ini dirinya belum siap lahir batin untuk memikirkan dan menjalankan pernikahan. Wirda Mansur pun mengatakan jika tolak ukur kesiapan seseorang berbeda-beda dengan orang lain.
Dan salah satu alasan Wirda Mansur yaitu karena belum membahagiakan orang tua seutuhnya. Selain itu, wawasan dan ilmu dalam mengarungi rumah tangga, Wirda Mansur pun mengakui jika belum sepenuhnya menguasai. Sehingga untuk saat ini belum berani dan terbayang untuk merencanakan pernikahan. Belum siap kenapa ya? Karena memang tolak ukur kesiapan tiap orang itu beda-beda. Aku sih ngerasa belum siapnya kenapa? Karena belum bahagiain orang tua seutuhnya. Kemudian belum punya wawasan yang seluas itu juga. Belum tahu juga bagaimana sih mengayomi rumah tangga. Karena sosok istri sama pentingnya sama sosok suami, apalagi kan istri itu akan melahirkan gitu ya. Bagaimana sih mengurus anak, bagaimana sih mendidik anak, itu kan itu bukan perkara yang mudah gitu. Jadi menikah itu bukan hanya soal kita dan pasangan kita, bro, kayak masih ada lu di bawah-bawahnya tuh yang harus diperhatiin gitu. Jadi elunya harus bener dulu nih gitu. Maka ketika Wirda Mansur mengatakan belum siap lahir batin untuk menjalani dan merencanakan pernikahan, namun diakuinya selalu berusaha untuk menggali dan mendapatkan ilmu mengenai perjalanan rumah tangga. Salah satunya adalah sharing dan berdiskusi langsung kepada orang tuanya. Dan ilmu yang didapati oleh Wirda Mansur diakuinya bukan hanya sekedar kata-kata, namun terlihat langsung dari perbuatan orang tuanya kala mendapatkan ujian dan cobaan dalam rumah tangga. Sehingga apa yang diterima, omongan dan nasihat dari orang tuanya semua dapat dilihat langsung oleh Wirda Mansur. Iya, suka sharing tapi nggak pernah yang gimana-gimana sih. Lebih ke bener nggak sih Ma kalau di rumah tangga tuh ada ujian begini-begini, bener nggak sih kalau rumah tangga tuh sulit begini-gini. Jadi lebih ke kayak ngaji bareng sih, kayak duduk bareng, kayak mengkaji bareng sama papa juga diajarin gitu. Cuman emang bagaimana papa mengajarkan ke anak-anaknya adalah dengan contoh ya. Dengan contoh memang papa tuh sangat harmoni sekali, sangat perhatian sekali. Jadi memang kita tuh kalau di rumah kayak ngelihat adegan-adegan sinetron, jadi tiba-tiba papa meluk mama apa segala macam, itu lebih ke disuguhkan dengan pemandangan seperti itu. Jadi kita berarti rumah tangga tuh seperti ini ya gitu. Papa tuh ngajarin harus sayang sama istri, harus sayang sama anak-anak gitu, perhatian, family time. Jadi memang benar-benar sangat kekeluargaan sekali, alhamdulillah gitu. Target yang ingin dicapai pastinya lulus kuliah. Kemudian memperluas komunitas aku Milenial Anti Bokeh, dan bikin semua usaha aku jadi autopilot gitu. Karena aku pengen terus nih sampai S2, sampai S3 mudah-mudahan lah. Aku malah bikin target kayak minimal S2 lah gue baru nikah gitu. Minimal banget S2 baru nikah, tapi ya gimana, Allah yang ngatur aja lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.